billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sirah An-Nabawiyah ini dimulai dari mana? Mungkin dari bab nasab dan asal usul ya. Ini kalau nggak ngerti ngantuk sampean yo. Soalnya hanya cerita. Oke, cerita tentang nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun fotokopiannya ini mulai dari muqaddimah dan metode penulisan. Silakan, Fadal, halaman 2 itu ya, nasab dan asal usul yang mulia. Bab Sahih Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir. Bab nasab dan asal usulnya yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kebinasaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Ini sudah dijelaskan tadi. Setiap penegak sunnah mesti diiringi dengan pembenci. Sebagaimana Anda dan saya setiap mendapatkan kenikmatan dari Allah mesti diiringi dengan pembenci. Mesti. Ya, makanya ain itu hak. Makanya kemudian di dalam ini dikatakan siapa saja yang mendapatkan tugas kerasulan, yaitu penegak sunnah, ya, maka orang-orang yang berdosa itu nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah sebab mereka selalu memperhina atau memusuhi tugas-tugas kerasulan. Yaitu surat Al-An'am ayat 124, dan itu kebanyakan. Di antaranya al-huraba. Al-huraba itu adalah sedikitnya orang-orang solih dan kebanyakannya adalah orang-orang yang rusak. Ya, wa aksarul fasad, dan kebanyakan orang-orang fasad, orang-orang yang rusak. Nah, itu tentang al-huraba. Tetapi kan tidak ada orang yang mau disebut orang yang rusak. Nah, ya ini ya. Makanya mereka disebutlah la ya'lamun. Ya, mereka tidak menyadarinya. Ya. Lalu kemudian silakan ketika Heraklius, itu ada hadis Bukhari. Ketika Heraklius, Raja Romawi, menanyakan Abu Sufyan tentang bagaimana sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya, bagaimana status sosial nasabnya di masyarakat kalian? Abu Sufyan menjawab, dia mempunyai status nasab yang mulia. Lalu dia berkata, demikianlah halnya dengan rasul-rasul sebelumnya yang diutus dengan nasab yang mulia, berasal dari kaum yang paling besar pengaruhnya. Iya. Di antaranya apa? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Al-Masih itu adalah status nasab yang mulia. Raden Tumenggung. Ya, KRT, Kanjeng Raden Tumenggung Haryo, ya, Noto Negoro, nah, misalkan begitu, ya. Jadi mulia nasabnya. Terus beliau adalah Sayyid atau pemimpin anak cucu Adam alaihissalam. Anak Sayyidu
Ibnu Adam. Aku adalah Sayyid. Ya, tetapi beliau tidak mau disebut Sayyid. Loh, jadi hormati. Beliau seorang Sayyid tetapi tidak mau disebut Sayyid. Ya, nah itu. Jadi hormati keputusan beliau. Makanya ketika membaca sholawat Ibrahimiyah tanpa pakai Sayyid. Ya, ini menjadi silang pendapat di kalangan kita. Oh, jambal sama Nabi kok jambal. Ya toh, tidak ada sopan-sopannya. Maka diberi nama pakai Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu. Ya, padahal beliau tidak dalil utuhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus yang mana Allah? Yang mana Allah memuliakannya di dunia dan akhirat. Nah, itu khusus mereka para nabi dan rasul dimuliakan sebab nasabnya dan yang lainnya dunia dan akhirat. Sedangkan kita tidak ada jaminan. Nasab kita hanya sampai dunia, akhirat kita belum tentu walaupun kita mempunyai gelaran KRT. Ya, RRA. Seperti saya ini RRA. Bukan Raden Roro Ayu, bukan. Ya toh? Tetapi rok-rok asem. Kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak. Rok-rok asem. Ya, RRA. Ya. Terus kemudian beliau bernama Abu Qasim, Abu Ibrahim, Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, penghapus kekufuran, Al-Aqib, yang datang belakangan tidak ada nabi lagi sesudahnya, penakluk hingga umat tunduk kepadanya, Nabi pemberi rahmat, Nabi yang menyebabkan orang bertaubat, Nabi penutup para Nabi dan Abdullah. Ya, itu ya. Ini ada di dalam Al-Fal sama dengan saya kalau Anda membuka Sirah Nabawi Ibnu Hisam yang sudah ditahqiq. Ini juga ada Al-Albaninya. Ya, ini Ibnu Hisham. Terus kemudian Imam Al-Baihaqi berpendapat, sebagian ulama menambahkan, Allah Subhanahu wa taala menamakannya dalam Al-Qur'an dengan Rasul, Nabi, Ummi yang buta huruf. Nah, sampai di situ dulu Ummi. Untuk Ummi, Nabi yang buta huruf. Anda lihat YouTube-nya Buya Syakur rahimahullah. Buya Syakur tidak mau mengatakan Nabi yang ummi. Karena ummi itu mengarah kepada bodoh. Saya tidak mau punya nabi yang bodoh dan diikuti oleh banyak. Padahal beliau sendiri yang menyampaikan nabi yang ummi. Ya, tinggalkan orang-orang yang menyelisih beliau. Ada di dalam surat 62 ayatnya 2. Ya, nabi yang ummi diutus untuk umat yang ummi. Yaitu ya, terus kemudian syahidan atau pemberi kesaksian di hari kiamat nanti. Yaitu ada dalam surat 4. Ya, terus mubasyiran, pembawa berita gembira, nadhiran, pembawa berita ancaman, da'iyan ila alahi bin Nibi, yang mengajak kepada agama Allah, sirajan muniran, sebagai lampu yang terang menerang. Ya, sirajan munir. Ya, terus Raupan rabiban, yang sangat kasih sayang, mudkiran, pembawa peringatan, dan yang menyebabkan umat ini dirahmati, diberi kenikmatan
dan diberi petunjuk. Ya. Raufan Rahiman ini ada dalam surat 9 ayat 128. Nabi sangat menginginkan keselamatan atas umatnya, tetapi sayangnya umatnya ini yang justru menentang beliau. Ada di dalam dahsyatnya neraka, karya Ibnu Rajab. Kalau Anda membeli bukunya, ya, dahsyatnya neraka Ibnu Rajab. Aku membawa suluh, kata Nabi, obor, suluh. Kalian itu seperti belalang anai-anai, ya, samber moto, samber lilen yang terbang mencari cahaya. Aku sudah ingatkan kalian, kepada kalian semuanya, jangan kalian mendekati api. Nanti kalian terbakar, tetapi kalian mengalahkanku dan kalian menyambut api itu. Ya, jadi artinya apa? Saya dan Anda, ada yang banyak di antara kita yang tidak mengindahkan peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saya dan Anda menyongsong dengan sendirinya siksa itu. Apakah artinya hayat di dunia yang serba sesaat, jikalau hanya untuk hidup sengsara lagi menderita? Namun apa pula artinya wafat menuju alam akhirat, jikalau hanya sekedar untuk menyongsong siksa dan masuk ke dalam neraka? Harusnya saya dan Anda seperti begitu. Ya, jangan sampai saya dan Anda hidup ini hanya menyongsong siksa dan dipastikan masuk neraka, innalillah. Sebab apa itu tadi? Tidak mengindahkan peringatan itu. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Kelompok penelisih ini masuk ke dalam ancaman Iya, membaca sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi dianjurkan tidak? Dianjurkan. Ya, dianjurkan. Tetapi ada orang yang menyelisihi di dalam membaca sholawat Nabi. Saya mau tanya kepada Anda, sholawat Nabi, perintah bersolawat kepada Nabi itu surat apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab surat 33 56 ayatnya. Tapi sampai buka sekarang, yang tadi dikatakan Ustazah itu benar, ada dalam ayat selanjutnya yaitu 57. Silakan. Surat Al-Ahzab ayat 57, yang artinya, sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Nah, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Terus, Allah akan melaknatnya di dunia dan akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. nah, menempatkan Rasul bukan, selawat Rasul bukan pada tempat yang sebenarnya. Contoh dengan nyanyi-nyanyi, contoh dengan jogetan. Lalu apa? Ada ikhtilat laki dan perempuan joget. Bahkan ada di pondok pesantren
santriwatinya yang perempuannya bajunya dinaikkan ke atas, kelihatan celana dalamnya, joget pakai sholawatan. Silahkan buka YouTube-nya sehingga kelihatan pantatnya. Apa seperti ini ajaran Nabi? Saya mau tahu. Kok nggak dibredel? Justru yang ngaji-ngaji yang nggak ada nyanyi-nyanyi kok malah dibredel. Sampai lihat. Mau dibilang bid'ah, nggak mau dibilang bid'ah, padahal jelas-jelas seperti itu. Ono nggak ajaranmu yang wanita boleh membuka auratnya sampai kelihatan celana dalamnya terus joget sholawatan. Tulisannya nanggung kono ada banner besarnya pondok pesantren. Nggak ngisi-ngisi lah. Sampai buka. Arep tak tutupi. Susah sudah. Joget, baca sholawat di kuburan sambil joget. Apa kuburan tempatnya joget? Ono ndak ajaran masuk kuburan terus joget? Ndak dibredel, yang dibredel yang model-model saya begini dibredel di mana-mana. Saya ndak membid'ahkan loh ya. Ning apa ono ajaran Kanjeng Nabi yang seperti begitu atau sahabat tadi? Siapa saja yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Padahal ayat sebelumnya tentang sholawat Nabi, yaitu menempatkan sholawat Nabi bukan pada tempat yang semestinya. Oh, sholawatan ya tidak apa-apa, lebih bagus daripada konser. Loh, jawabannya ngono. Ono ora. Nek mati nanggon konser, mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Lah nek selawatan ya enggak jare sapa. Kata siapa? Oh podo. Anda dan saya talbis wala talbisul haqqo bil batil. Quran beberapa ayat itu. Ya, lagi perempuan jogetan baca sholawat Nabi, innalillah. Bahkan ada yang kesurupan, salah tempat kan. Karena zikir ini bisa menyebabkan kita ini bersatu dengan Allah, mendekat dengan Allah. Caramu salah, kayak kamu lebih tinggi derajatmu dari para sahabat saja yang tinggi derajatnya dan sudah dijamin masuk surga saja, tidak seperti diri kita yang seperti itu. Nah itu pada ayat 58, siapa saja yang menyakiti orang-orang muslim, orang-orang yang iman, silakan baca ayat 58 supaya ada gandengannya. Al-Ahzab ayat 58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Iya, pada ayat 57, siapa saja ya yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Kalau menyelisih saja kemudian dengan kata-kata sesungguhnya Allah dan Rasulnya memerangi dia, bagaimana? Lebih tinggi dari menyelisih atau tidak? Memerangi. Allah dan Rasulnya mengangkat perang, menyatakan perang dengannya. Lebih tinggi nggak daripada yang menyelisih? Lebih tinggi kan? Ada dalam surat 2 ayat 279 tentang riba. Allah mengumumkan perang, Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepadanya. Tambah dilaknatkan sebenarnya, ning saya dan Anda justru enjoy. Ayo bersihkan. Ayo cancut tali wondo, sing-singkan lengan baju.
hulupis kuntul baris Jerbasuki mawa beo Suratira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Ya, ayo mingkar mingkuring angkara akorana karnan mardi siwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta. Oh gitu. Ya jangan kemudian apa? Angkara, ya, ini malah dibesar-besarkan. Tidak, turunkan egositas kita dengan kalau saya tidak begini, tidak punya apa-apa. Diperangi lebih dari surat 33 ayat 57. Jadi surat 2 ayat 279 derajatnya lebih rendah daripada itu tadi. Orang-orang yang mengerjakan itu lebih rendah daripada orang yang tadi disebutkan dalam surat 33 ayat 57. Ya silahkan. Anda akan terus tidak menghajarnya. Nah, silahkan, dosa mengalir untuk Anda dan saya. Masih ada 4 menit, monggo. Salawat yang benar apa dia disampaikan oleh? Salawat yang benar yang bagaimana yang ada di dalam yang ada di dalam sunnah. Contoh, salawat di dalam sholat, namanya disebut salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah di dalam sholat boleh Anda baca di dalam dan di luar sholat. Tetapi di luar sholat jangan mesti harus pakai salawat Ibrahimiyah. Bedakan ya. Kalau di dalam sholat wajib pakai Ibrahimiyah. Di luar sholat boleh Ibrahimiyah, boleh tidak. Sebab apa? Ada dalil yang lain ketika memasuki masjid. Rawahul Ahmad di dalam Musnad Fatimatus Zahra. Ya, bismillah as-salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli dhunubi waftahli abwaba rahmat. Ya, as-salatu wassalamu ala rasulillah. Kunut witir di dalam Bulughul Maram. Penutupnya ada selawat Nabi. Ya. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu dong. Dan derajatnya sahih. Ya, ini. Yang tidak ada kalau Anda campur dengan wasilahnya meminta-minta dengan tawassul. Contoh, Anda tambahi dengan tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Tanhallu bihil uqad, yang dengan solawat ini menyebabkan engkau Allah melepaskan ikatan yang membelenggu. Jadi karena solawat bukan karena Allah. Ini jadi minta-minta kepada Kanjeng Nabi. Ya, ini yang tidak ada. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada ya sampai di sini saja. Soalnya sudah pukul 10. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.